Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang pemanasan global. Apa itu pemanasan global? Pemanasan global adalah peningkatan jangka panjang suhu rata-rata atmosfer, lautan dan permukaan daratan bumi. Tren pengukuran menunjukkan kenaikan suhu global sekitar 0,74 kurang lebih sampai 0,18 derajat Celcius selama 100 tahun terakhir. Perubahan ini bukan fluktuasi musiman, melainkan pergeseran iklim sistematik yang berdampak pada cuaca, siklus hidrologi, dan tampilan ekosistem. Nah, yang pertama ada efek rumah kaca, yaitu perangkap panas alami. Efek rumah kaca adalah proses alami di mana gas-gas tertentu di atmosfer menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah, menjaga suhu bumi agar layak huni. Namun akumulasi berlebihan gas rumah kaca memperkuat efek ini, sehingga lebih banyak panas terperangkap dan suhu global meningkat. Nah, ada karbon dioksida. Sumber utamanya ini pembakaran bahan bakar fosil dan deforestasi berkontribusi paling besar pada pemanasan jangka panjang. Yang kedua itu ada metana CH4 lebih kuat dalam penjeratan panas per molekul dibanding CO2 dilepas dari pertanian, peternakan, dan kebocoran gas. Yang terakhir ada dinitrogen oksida. Sumbernya itu pupuk nitrogen dan proses industri berkontribusi pada pemanasan dan merusak ozon. Penyebab utamanya itu aktivitas manusia. Meskipun beberapa faktor mempengaruhi iklim, bukti ilmiah menunjukkan bahwa kenaikan emisi dari aktivitas manusia adalah pendorong utama pemanasan global modern. Dua kontributor besar yang saling memperkuat. Faktor tambahan termasuk pertanian intensif, limbah, dan ekspansi industri, semuanya meningkatkan konsentrasi gas rumah kaca. Dampak nyata yang mengkhawatirkan. Pemanasan global sudah menimbulkan dampak yang luas dan saling terhubung. Dampak-dampak ini mempengaruhi manusia, ekosistem, dan ekonomi. Pertama, ada perubahan iklim ekstrim. Frekuensi dan intensitas gelombang panas, badai, banjir, dan kekeringan meningkat, menimbulkan kerusakan infrastruktur dan risiko kesehatan. Yang kedua, mencairnya es dan kenaikan permukaan laut. Pelelehan gletser dan es kutub menaikkan permukaan laut, mengancam daerah pesisir, pulau kecil, dan infrastruktur kritis. Dan yang terakhir ada gangguan ekosistem dan ketahanan pangan. Perubahan pola curah hujan dan suhu mengurangi hasil pertanian, memaksa migrasi spesies, dan meningkatkan risiko kepunahan. Nah, bukti kenaikan suhu rata-rata global dari tahun 1900 sampai 2020. Grafik ini memvisualisasikan tren kenaikan suhu permukaan sejak 1900 hingga 2020. Garis meningkat tajam setelah era industri menandakan korelasi kuat antara emisi antropogenik dan pemanasan. Data observasional rekonstruksi iklim dan model iklim konsisten menunjukkan tren pemanasan yang berlanjut. Jadi, mengatasi permasalahan global memerlukan kombinasi mitigasi atau mengurangi emisi dan adaptasi menyesuaikan diri dengan perubahan yang tak terhindarkan. Langkah nyata dapat dilakukan di level individu, organisasi, dan pemerintah. Yang pertama, transisi energi. Percepat penggunaan energi terbarukan, efisiensi energi. Yang kedua, restorasi alam, yaitu melakukan reboisasi, perlindungan ekosistem, dan praktik pertanian. Yang ketiga ada inovasi dan kebijakan, yaitu intensif untuk teknologi rendah karbon, regulasi emisi, dan investasi dalam riset iklim. Dan yang terakhir ada perilaku dan kesadaran kita. Pendidikan publik, pola konsumsi yang lebih sadar, dan dukungan terhadap kebijakan iklim. Nah, cukup sekian. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.